Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ainul Mardiah. Saya di sini akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul yaitu pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa kelas 5 SDN 09 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, teknologi berkembang dengan pesat sesuai dengan zamannya. Salah satu teknologi yang beredar adalah gadget. Nah, gadget tidak hanya digunakan oleh kalangan remaja dan dewasa, tapi juga digunakan oleh kalangan usia anak sekolah. Nah, tahapan pengenalan gadget pada anak usia sekolah merupakan usia yang masih terlalu awal. Nah, usia sekolah, permainan anak lebih disarankan pada permainan fisik, keterampilan intelektual, fantasi, serta terlibat dalam kelompok atau tim. Sebab jika anak terlalu dini dikenalkan dengan alat komunikasi berupa gadget, maka akan mengganggu proses belajarnya karena anak tersebut belum cukup umur. Nah, berbeda dengan jika anak tersebut sudah mampu menggunakan alat komunikasi dengan baik. Nah, anak tersebut dapat mengatur waktunya untuk belajar, bermain, dan aktivitas yang lainnya. Nah, minat adalah perasaan cinta dan ketertarikan pada sesuatu atau aktivitas tanpa diberitahu. Nah, Crow mengatakan bahwa minat berkaitan dengan gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berhadapan dengan orang, benda, kegiatan, dan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Nah, dengan demikian, minat dapat dinyatakan dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa lebih menyukai suatu hal daripada yang lain, atau dapat juga dinyatakan dengan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, minat memiliki pengaruh yang besar dan menentukan hasil belajar siswa di sekolah. Nah, pada masa sekarang, gadget telah berubah menjadi barang yang menarik dengan teknologi touchscreen. Nah, penggunaan gadget yang terlalu lama dan berlebihan dapat berpengaruh negatif dengan hasil belajar peserta didik. Contohnya, hasil belajar peserta didik akan menurun. Nah, pada hakikatnya semua yang berlebihan tidak akan berdampak baik terhadap diri individu. Tapi jika individu dapat menyesuaikan penggunaannya, maka gadget juga memiliki pengaruhnya yang bersifat positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, hal ini membuat penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar peserta didik kelas 5 SDN 09 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nah, selanjutnya yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan gadget terhadap minat belajar. Yang kedua, banyaknya siswa yang telah menggunakan gadget. Yang ketiga, pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar peserta didik. Yang selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama itu penggunaan gadget di kalangan siswa. Yang kedua, aktivitas yang dimaksud adalah proses belajar siswa di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, pengaruh yang dimaksud yaitu pengaruh negatif dari penggunaan gadget terhadap proses belajar siswa. Yang keempat, pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar dan perilaku peserta didik jika ada hubungan antara keduanya. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar peserta didik kelas 5 SDN 09 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya 2021-2022. Yang B, apakah ada pengaruh penggunaan gadget terhadap perilaku peserta didik kelas 5 SDN 09 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Yang ketiga, berapa besar pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar peserta didik kelas 5 SDN 09 Kota Baru, Dharmasraya. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan
penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk menjelaskan pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa kelas 5 SDN 09 Kota Baru dan Mas Raya. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh penggunaan gadget terhadap perilaku peserta didik kelas 5 SDN 09 Kota Baru dan Mas Raya. Yang ketiga, untuk menjelaskan pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar dan perilaku peserta didik kelas 5 SDN 09 Kota Baru dan Mas Raya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi psikologi pendidikan dan memperkaya temuan penelitian yang ada dan dapat memberikan wawasan tentang pengaruh penggunaan media yang bermanfaat bagi minat dan perilaku peserta didik atau perilaku belajar siswa. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Nah, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk yang pertama bagi kepala sekolah SDN 09 Kota Baru. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dokumen informatif untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa serta solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang kedua, bagi majelis guru SDN 09 Kota Baru, yaitu yang alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan meningkatkan pengaruh minat belajar siswa dan perilaku siswa dalam beraktivitas di dalam kegiatan belajar di sekolah SDN 09 Kota Baru. Nah, yang ketiga, bagi siswa SDN 09 Kota Baru sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi akademik dan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Nah, yang keempat itu untuk peneliti lain sebagai eksperimen dan untuk berkontribusi pada pembelajaran bagaimana peneliti harus melakukan penelitian dan mengajarkan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan menarik sambil diterima dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, teori belajar menurut Wheeler mengatakan bahwa teori adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tersebut. Nah, sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Nah, menurut Kellinger, dalam Sugiono dan Haryanto, teori merupakan sebuah konsep atau definisi menggambarkan sekaligus menjelaskan sesuatu dari sudut pandang tertentu terhadap sebuah fenomena secara sistematis dengan cara menghubungkan berbagai variabel yang ada di dalamnya. Nah, teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Nah, fungsi teori belajar menurut Winfred F. Hill terdapat 3 fungsi utama dari teori belajar, yaitu yang pertama, teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber simulasi bagi peneliti dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Yang kedua, teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Yang ketiga, teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung. Nah, selanjutnya, jenis-jenis teori belajar. Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain yang pertama, teori belajar konstruktivisme atau Piaget. Menurut teori ini, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari pikiran guru kepada pikiran siswa. Artinya,
harus secara aktif secara mental membangun struktur pengetahuan berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Nah, yang kedua, teori belajar behaviorisme menurut J.B. Watson. Nah, menurut teori ini, belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau kondisi yang kemudian menimbulkan reaksi. Penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia adalah hasil conditioning, yakni hasil dari latihan atau kebiasaan. Terdapat syarat-syarat atau perangsang tertentu yang dialaminya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang ketiga, teori belajar kognitif menurut Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terjadi dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Piaget berpendapat bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa tersebut. Nah, minat belajar menurut Omar Hamalik, minat belajar adalah indikator dari kebutuhan, kendatipun antara keduanya tidak senantiasa bersifat konsisten. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Nah, minat ini merupakan keinginan yang timbul dari hati sendirinya. Menurut pengertian yang paling besar, minat berarti sibuk, tertarik, atau lebih terlibat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. Nah, minat belajar dapat diartikan sebagai rasa lebih suka dan rasa ketertarikan untuk memperhatikan dan keterlibatan sepenuhnya atau berpartisipasi untuk memperoleh perubahan berupa penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa minat dalam belajar merupakan peran dalam tercapainya keberhasilan belajar. Karena dengan adanya minat peserta didik, menaruh perhatian dan memperkecil kebosanan peserta didik dalam belajar. Nah, lebih konsentrasi dalam belajar serta peserta didik mengingat materi pembelajaran dalam jangka panjang sehingga menunjukkan prestasi akademik atau prestasi belajar yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya indikator minat belajar. Nah, indikator minat belajar merupakan sebuah acuan pengukuran untuk mengetahui minat belajar siswa. Terdapat beberapa indikator. Nah, indikator minat belajar yang dimiliki peserta didik dalam proses belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Nah, indikator minat belajar peserta didik itu yang pertama, rasa suka dan ketertarikan terhadap hal yang dipelajarinya. Nah, yang kedua, perhatian terhadap pembelajaran. Nah, yang ketiga, keantusiasan serta partisipasian dan keaktifan dalam belajar. Nah, Sudaryono mengatakan bahwa minat belajar dapat diukur melalui kesukaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Nah, kesukaan tampak ketika dari adanya kegairahan peserta didik dalam mengetahui pembelajaran. Ketertarikan peserta didik dapat diukur dari respon atau tanggapan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Nah, perhatian dapat diukur apabila peserta didik memiliki keseriusan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, keterlibatan peserta didik akan tampak pada saat pembelajaran apakah siswa terlibat secara aktif atau secara pasif. Nah, selanjutnya penggunaan gadget. Nah, telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional dengan saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable mobile dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel
atau mirkabel wireless dan memiliki fungsi khusus seperti smartphone, kamera, laptop, dan tidak dipungkiri bahwa anak sekolah dasar juga banyak terlibat dalam penggunaan gadget. Nah, manfaat gadget tersebut yaitu sebagai alat komunikasi agar terhubung dengan teman ataupun keluarga, yaitu sesuai dengan fungsi awalnya. Dan selain fungsi di atas, handphone tersebut juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan untuk memperluas jaringan. Nah, di samping gadget mempunyai manfaat bagi penggunaannya, gadget tersebut juga mempunyai dampak positif. Nah, adapun dampak positifnya yaitu memperluas jaringan persahabatan, melatih kreativitas siswa anak sebagai media komunikasi, sebagai media pembelajaran, dan sebagai aspek keagamaan. Nah, selanjutnya dampak negatif penggunaan gadget. Nah, yang pertama, kecanduan untuk menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan radiasi. Yang ketiga, mengganggu perkembangan peserta didik. Yang keempat, rawan terhadap tindak kejahatan. Kelima, dapat mempengaruhi perilaku anak. Nah, selanjutnya durasi penggunaan gadget. Penggunaan gadget dewasa ini perlu diperhatikan secara khusus. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengakibatkan kerugian bagi penggunaannya. Nah, kerugian ini tidak hanya pada kesehatan saja, melainkan kerugian dalam segi ekonomi. Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh Kristiani Judita, dengan sedikit penyesuaian durasi penggunaan gadget dapat dibagi menjadi 3, yaitu penggunaan tinggi, yaitu pada intensitas penggunaan lebih dari 3 jam dalam sehari. Yang kedua, penggunaan sedang, yaitu pada intensitas penggunaan sekitar 3 jam dalam sehari. Penggunaan rendah, yaitu pada intensitas penggunaan kurang dari 3 jam dalam sehari. Nah, pengaruh penggunaan gadget yaitu dampaknya yang timbul akibat penggunaan gadget pun semakin beragam, mulai dari aspek kesehatan sampai sosial. Nah, dampak penggunaan gadget pada anak yaitu yang pertama, menjadi pribadi yang tertutup, kesehatan terganggu, gangguan tidur, dan suka menyendiri. Nah, yang terakhir, ancaman cyberbullying. Nah, dampak-dampak penggunaan gadget lebih lanjut yaitu yang pertama, pertumbuhan otak yang terlalu cepat, hambatan perkembangan, obesitas, gangguan tidur, penyakit mental, agresif, pikun digital, adiksi, dan radiasi. Nah, selanjutnya pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar. Nah, penggunaan gadget dalam lingkungan rumah perlu mendapat pengawasan yang ketat. Pengawasan ini bertujuan agar siswa tidak menggunakan gadget saat sedang mengerjakan tugas sekolah, karena dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam mengerjakan tugas sekolah tersebut. Nah, dapat memicu timbulnya rasa kecanduan terhadap gadget dan menyebabkan kurangnya rasa ketertarikan terhadap proses pembelajaran. Nah, hal tersebut juga akan mempengaruhi minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, perilaku peserta didik saat menggunakan gadget di rumah saat ini menjadikan mereka lalai dalam kewajibannya sebagai seorang pelajar ketika di sekolah. Gadget yang mereka miliki digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Banyak peserta didik yang mempunyai gadget, waktu luangnya banyak tersita untuk bermain game dan mengupdate status di media sosial dan bermain TikTok. Nah, ketika proses pembelajaran di sekolah, peserta didik yang menggunakan gadget untuk tukar-menukar jawaban saat ulangan, mereka tidak menyadari bahwasanya menggunakan gadget untuk hal-hal yang seperti itu sangatlah merugikan diri sendiri. Padahal dengan adanya gadget kita dapat memanfaatkan dengan baik, seperti halnya mencari materi dengan searching melalui gadget dimanapun mereka berada. Selanjutnya, penelitian relevan. Nah, yang pertama, penelitian menurut Maya Ferdiana Rosalia yang judulnya hubungan intensitas pemanfaatan gadget dengan prestasi belajar siswa
kelas 5 SDN Segugus 8 Kecamatan Belimbing, Kota Malang, tahun ajaran 2016-2017. Nah, persamaannya menggunakan variabel pemanfaatan gadget dalam penelitian. Perbedaannya yaitu jenis pendekatan penelitian kuantitatif korelasional, subjek penelitian berbeda, lokasi penelitian berbeda. Nah, yang kedua, Ahmad Fadila, pengaruh penggunaan alat komunikasi handphone terhadap aktivitas belajar siswa SMP Negeri 66 Jakarta Selatan tahun ajaran 2013-2014. Persamaannya itu menggunakan variabel penggunaan alat komunikasi atau gadget. Jenis pendekatan penelitiannya kuantitatif. Nah, perbedaannya yaitu subjek penelitian berbeda dan populasi penelitian berbeda, lokasi penelitiannya juga berbeda. Nah, selanjutnya Kusna Oktia Rohma, pengaruh penggunaan gadget dan lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa kelas kompetensi keahlian administrasi perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun ajaran 2017-2018. Persamaannya itu menggunakan variabel pengaruh penggunaan gadget. Jenis pendekatannya penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Nah, perbedaannya subjek penelitian berbeda, jenis penelitian ex post facto, dan lokasi penelitiannya berbeda. Selanjutnya kerangka berpikir, itu pengaruh penggunaan gadget terhadap anak pengguna gadget dan minat belajarnya. Nah, hipotesisnya itu hipotesis HO, tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa. Nah, yang kedua, hipotesis kerja atau hipotesis alternatif atau HA, terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap aktivitas belajar siswa. Maka penulis mengajukan hipotesis peneliti bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penggunaan alat gadget terhadap minat belajar siswa. Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif atau HA dan menolak hipotesis nol atau HO. Nah, selanjutnya metode penelitian. Nah, pendekatan penelitiannya yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif induktif. Artinya, pendekatan yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Nah, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Nah, yang kedua, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian asosiatif. Nah, asosiatif ini adalah merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan sistematis, hubungan kausal, dan hubungan timbal balik. Dalam penelitian ini menggunakan hubungan kausal yang mana merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi penelitian itu yang diambil seluruh siswa kelas 5 SDN 09 Kota Baru Kabupaten Dharmasraya. Nah, sampel penelitian itu seluruh siswa diambil dari populasi. Nah, sampel penelitian untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, sampel dari penelitian ini peneliti mengambil siswa seluruh kelas 5 SDN 09 Kota Baru Kabupaten Dharmasraya. Nah, yang keempat, teknik pengumpulan data, itu yang pertama observasi, pedoman angket dan dokumentasi. Yang kelima, variabel penelitian, yaitu variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan
gadget. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat belajar peserta didik. Oke, cukup sekian hasil penjelasan saya dari proposal penelitian saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.